بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah serta pendengar radio Al-Fitrah yang dirahmati Allah. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya menceritakan sebuah hadis yang beliau ambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah dan mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kami mengetahui bahwa para nabi itu atau para nabi terdahulu itu diberikan oleh Allah tanda-tanda, diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan. Ada di antara mereka yang Allah mudahkan, dikirim bersama mereka angin. Ada yang dimudahkan bagi mereka, didatangkan bagi mereka unta yang besar. Maka mereka mengatakan, kalau seandainya engkau adalah seorang nabi, maka mintalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu menjadikan bukit Sofa itu berupa emas." Macam-macam aja permintaan orang kafir. Yang kedua, mintalah kepada Rabbmu agar Rabbmu itu menjadikan Makkah ini atau gunung-gunung di sekitar Makkah ini hilang, supaya kami bisa mudah bercocok tanam. Seperti di Madinah kondisinya relatif lebih rata dibanding Makkah. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan gunung-gunung tersebut. Kalau Rabbmu bisa mendatangkan apa yang kami minta, maka kami akan beriman kepadamu. Maka mendengar itu Rasulullah SAW mengatakan, "Benarkah kalian akan beriman kalau Allah akan memenuhi atau kalau Allah memenuhi permintaan tersebut?" Mereka mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi setelah Rasulullah berdoa meminta apa yang diminta oleh orang kafir tersebut sebagai bukti kenabian Rasulullah SAW dan agar mereka mau beriman, maka Allah pun mengutus Jibril alaihi salam. Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, Rabbmu mengirim salam untukmu dan Rabbmu telah mendengar apa yang kau minta perihal orang-orang kafir tersebut." Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Jibril, memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, Allah bisa saja dan mudah bagi Allah untuk mengabulkan, mendatangkan apa yang mereka minta tersebut. Tapi syaratnya satu, kata Allah, kata Jibril, kalau Allah penuhi permintaan mereka tersebut, jadikan Sofa itu jadi bukit Sofa itu menjadi emas dan gunung-gunung itu dipindahkan dari Makkah sehingga Makkah itu menjadi rata. Tapi kalau setelah Allah datangkan apa yang mereka minta dan mereka tidak mau beriman, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelum mereka. Ini pilihan yang pertama. Dikabulkan Allah, tapi kalau mereka tidak mau juga beriman, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang sepedih-pedihnya di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Pilihan yang kedua, kata Jibril menyampaikan apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Allah berikan tangguhan. Allah tidak penuhi permintaan mereka. Allah tangguhkan yang dengan harapan dengan dakwahmu yang terus-menerus mereka akan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW dengan rasa kasih sayangnya dia mengatakan, kalau begitu aku milih pilihan yang kedua. Karena Rasul takut kalau Allah datangkan tanda-tanda tersebut tapi ternyata orang kafir tetap tidak mau beriman, dan itulah sifat orang kafir. Tidak mau beriman. Mereka meminta itu hanya bermain-main saja. Dan ini menjadi pelajaran para ulama kita agar jangan sampai kita seperti orang kafir yang Allah kirim tanda-tanda kebesarannya
tapi tidak menjadikannya beriman atau tidak bertambah keimanannya. Dan ayat ini kata Ibnu Katsir merupakan sebab turunnya surah Al-A'raf ayat 59. Surat Al-A'raf surat Al-Isra ayat 59. Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Tidaklah yang menyebabkan kami menangguhkan atau menghalangi kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali karena kami telah melihat, kata Allah, orang-orang terdahulu telah mendustakan, tidak menjadikan mereka beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Selanjutnya kata Allah, walaqad ataina thamudan naqata mubsirata fadhalamu biha. Kami telah berikan kepada kaum Thamud, ya, berupa unta yang besar, tapi malah mereka menzolimi unta tersebut. Selanjutnya kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengirim menjadikan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, illa takhwifa, kecuali untuk menjadi peringatan, ya, menjadi peringatan kepada para manusia, para hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar mereka kembali bertaubat dari kesalahan-kesalahan mereka, agar mereka semakin taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kisah tersebut, kata para ulama kita, menjadi pelajaran jangan sampai kita seperti orang kafir yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian atau ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran tersebut, kalau kita membaca apa yang disebutkan oleh BMKG, apa itu BMKG? Badan Meteorologi dan Klimatologi, dan Badan Meteorologi, BMKG, Klimatologi dan Geofisika. Mereka merilis bahwa, ya, akan terjadi gerhana bulan pada tanggal 28 Juli. Tapi kalau kita baca press mereka di website mereka, ternyata 2018 saja ini terjadi 5 kali gerhana, Masya Allah. 5 kali gerhana kalau kita membaca website mereka itu. Yang pertama terjadi pada bulan Januari kalau tidak salah, itu gerhana bulan, dan itu terlihat dari Indonesia. Yang kedua adalah gerhana matahari, itu pada bulan Februari yang telah lalu. Kalau menurut mereka tidak terlihat di Februari yang lalu. Yang ketiga Juli, di Juli ini terjadi 2 kali. 13 Juli itu gerhana matahari dan tidak terlihat dari Indonesia, dan 28 Juli ini besok pagi insya Allah, ini prediksinya akan terjadi gerhana bulan, ya. Yang kelima nanti akan bulan Agustus, ada lagi katanya gerhana matahari sekitar 11 Agustus. Itu bisa nanti dilihat di website resminya BMKG. Dan kalau kita melihat, ternyata Rasulullah SAW juga sudah memberikan kabar, memberikan panduan. Maka subhanallah, kalau kita melihat bagaimana kita bisa menghubungkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian kita di dunia ini, itu semuanya ternyata ada panduannya dalam Islam. Ya subhanallah, ini menunjukkan bahwa memang sempurna Islam itu. Dan begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, tidak dia tinggalkan satu sisi kehidupan kita kecuali Rasulullah berikan panduan. Tapi tinggal kadang-kadang umatnya saja yang malas untuk mengikuti panduan tersebut atau tidak mau mempelajari panduan tersebut. Mari kita lihat bagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Ada beberapa redaksi. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankashifani limauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah hatta yanjaliya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya matahari, inna syamsa wal qamar, dan bulan itu adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya kata Rasulullah, dia tidak terjadi la yankashifani. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yankhasifani. Artinya sama-sama. Tidak terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari,
Ya, atau gerhana matahari dan gerhana bulan itu tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Dan kalau kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, fafza'u ila shalah, maka bersegeralah kalian untuk melakukan salat, salat gerhana. Nah, para ulama kita menyebutkan ini, hadis ini walaupun singkat tapi memberikan banyak pelajaran. Yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan bahwa matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini konteksnya adalah hubungannya dengan gerhana. Karena tentunya tanda-tanda kebesaran Allah cukup banyak. Tapi dalam konteksnya gerhana ada dua. Ya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita melihat fenomena alam, maka kita menghubungkannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita yang mungkin mengajar ilmu sains atau ilmu apapun, maka hendaknya kita hubungkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bedanya basic Islam, ilmu Islam itu dengan ilmu di luar Islam. Yang cenderung mengkaji hanya dari segi tsunami terjadi karena adanya letusan dalam bawah laut. Setelah itu tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan peringatan. Islam tidak. Semuanya dikaji dan dihubungkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali sia-sia, tidak ada. Semuanya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kalau terjadi fenomena alam atau kita melihat keindahan, maka hubungkanlah dengan Allah. Kita kadang-kadang sering lupa, ya, bahwa ketika melihat indahnya alam tersebut, masya Allah, kita hanya terkeduga luar biasa. Tapi kita tidak mengingat bagaimana, ya, luar biasanya, maha sucinya Allah, maha perkasanya Allah, maha kayanya Allah untuk memberikan, menciptakan makhluk Allah yang seperti itu. Katakan matahari dengan panasnya yang luar biasa. Begitu juga ketika kita mendapatkan tanda-tanda kelebihan dalam diri kita, kepintaran yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki, itu kan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau ketika kita melihat, wah mas, orang ini pintar kali, hitungannya dalam hitungan detik seperti kalkulator. Mari kita hubungkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wah, ini orang ini hebat sekali, tenaganya kuat luar biasa. Hubungkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu juga menjadikan kita tidak sombong bahwa kelebihan-kelebihan yang kita miliki hakikatnya semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah bahwa kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan tersebut tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Pada masa Rasulullah SAW itu terjadi gerhana matahari. Menurut para ulama kita dan para sejarah, pada masa Rasulullah itu hanya satu kali terjadi gerhana matahari. Ya. Ini pada masa Rasulullah terjadi cuma sekali. Pada masa kita 2018 saja 5 kali. Insya Allah ini jadi pelajaran sama kita. Kalau ada orang ngirim SMS sekali, ya mungkin bisa kita abaikan. Tapi kalau sudah ngirimnya 5 kali dalam waktu berdekatan, atau kalau ada miss call sekali, mungkin kita bisa abaikan, mungkin salah panggil. Tapi kalau ada 5 kali dalam waktu berdekatan miss call, ini pertanyaan besar ya. Mungkin kita pun yang nggak punya pulsa harus ngutang. Nah, ini ada miss call 5 kali, nomor yang sama, waktunya berdekatan. Pasti penting. Bayangkan 2018 ini 5 kali terjadi gerhana. 2018. Belum kita bicara belakangan, sebelum 2018. Belum lagi nanti kalau kita bicara setelah 2018. Pada masa Rasulullah cuma 1 kali terjadi gerhana matahari. Dan terjadinya gerhana matahari tersebut bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak beliau dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah. Maria dari suku Qibti berkebangsaan Mesir. Ya. Jadi dari Maria Al-Qibtiyah beliau mendapatkan anak bernama Ibrahim, dan Ibrahim ini meninggal dalam kondisi masih kecil. Ya. Yang meninggalnya itu bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari pada zaman Rasulullah tersebut. Maka ada berita berkembang ketika itu bahwa gerhana matahari ini terjadi karena anak Rasulullah meninggal. Ya, ini berita yang berkembang ketika itu. Maka Rasulullah SAW langsung mengingatkan. Ya, kata Rasulullah, la yang kashifani li mauti ahadin wala li hayati. Bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan coba-coba menghubungkan tanpa ada hubungan yang jelas.
Ya, fenomena alam dihubungkan dengan hal-hal yang tidak benar, apalagi dengan hal-hal yang berbau khurafat. Gerhana matahari terjadi, ini akan tumbang si fulan. Gerhana matahari terjadi atau gerhana bulan terjadi, akan lahirnya wali atau akan lahirnya ulama besar. Tidak, Rasulullah sudah menjelaskan tidak ada hubungannya itu dengan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Sehingga sebagai umat Islam, ketika melihat fenomena-fenomena ini, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dan kita cukupkan, tanpa harus mendengar hal-hal yang tidak jelas atau hal-hal yang tidak ada sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Baik, ini yang jadi pelajaran selanjutnya, bahwa dia tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Selanjutnya kata Rasulullah, fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihatnya, maka bersegeralah kalian untuk sholat. Sehingga Rasulullah memandu kita, kalau terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kita diperintahkan untuk melakukan sholat. Ya, ini para ulama juga ada yang mengatakan sholatnya wajib. Wallahu a'lam, mungkin pendapat yang lebih menguatkan adalah sunnah muakkadah. Ya. Tapi sebagai umat Muhammad tentunya kita sangat pantas untuk mencontoh Rasulullah dalam setiap sisi kehidupannya, terutama ketika terjadinya fenomena-fenomena besar seperti ini. Maka yang kita diajarkan adalah melakukan sholat gerhana. Ya. Alhamdulillah saya dengar di sini nanti akan diadakan pagi. Jam berapa? Jam 2.30 Ustaz ya? Jam 2.30. Saya menghimbau diri saya dan jemaah sekalian, mari kita meramaikan, mengikut Rasulullah SAW. Salah satu sunnahnya adalah ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, kita melakukan sholat gerhana dengan 2 rakaat, dan setiap rakaatnya itu akan ada 2 kali rukuk. Meskipun ada yang mengatakan sholatnya sama seperti sholat sunnah yang lain 2 rakaat, tapi pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam adalah setiap 1 rakaat itu ada 2 kali rukuk. Karena kata para ulama kita, Rasulullah itu hanya sekali sholat gerhana. Ya, maka sangat kecil kemungkinannya, bahkan tidak mungkin ada dua sifat sholatnya. Jadi 1 kali sifat sholatnya, kecuali 2 kali 3 kali mungkin ada berbagai macam variasi. Sehingga sebagian ulama lebih menguatkan bahwa sifat sholatnya itu adalah hanya 1, yaitu setiap 2 rakaat, dan setiap rakaat itu ada 2 kali rukuk. Ya, karena gerhana itu hanya terjadi sekali pada masa Rasulullah SAW. Mungkin ada mengatakan, bagaimana kalau ada yang terhalang untuk sholat, umpamanya para wanita yang sedang haid dan tidak bisa sholat, apa yang bisa kami lakukan? Di hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Berdoa untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Minta ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya kata Allah, wa kabbiru, bertakbir. Kata Rasulullah, bertakbir, wa kabbiru. Di ayat yang juga disebutkan wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi sehingga banyak variasi amalan yang bisa kita lakukan, apalagi kalau kita bisa menggabungkan amalan-amalan yang lakukan itu. Kita sholat, kita memperbanyak doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, memohon ampunan kepada Allah. Ya, kita juga bisa bertakbir. Ya, kita juga bisa bersedekah. Bahkan riwayat yang lain juga disebutkan membebaskan budak. Atau yang tidak bisa sholat, bisa melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, sehingga kita tetap dalam ketaatan kepada Allah, ya, ketika terjadinya fenomena-fenomena seperti ini. Dan selanjutnya juga kalau kita melihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika terjadinya gerhana matahari tersebut, kondisi beliau itu adalah sangat takut. Ini diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa suatu hari ketika terjadi gerhana matahari, kami memperhatikan Rasulullah SAW, ya, dalam kondisi yang takut luar biasa. Takut kalau setelah gerhana tersebut akan turun azab Allah tabaraka wa taala. Takut kalau setelah gerhana matahari tersebut terjadinya kiamat. Ini yang ditakutkan Rasulullah SAW. Ya. Sampai-sampai kata Abu Musa al-Asy'ari, beliau salah mengambil ridaknya, mengambil pakaiannya. Saking takutnya beliau dengan fenomena alami di gerhana. Ya. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita, bagaimana kalau Rasulullah SAW sendiri takut dengan fenomena ini, maka kita lebih pantas untuk takut. Ya, beliau adalah manusia terdekat dengan Allah,
Beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Takut dengan fenomena gerhana. Ya, siapa kita? Dengan terjadinya gerhana tenang-tenang saja. Ini bahaya. Atau malah berselfiria, seakan-akan ini ya untuk dinikmati saja. Bahkan kadang-kadang waliyadzubillah, ketika terjadi gerhana malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang berbuat maksiat, waliyadzubillah. Jangan sampai kita seperti orang kafir tadi sudah dijelaskan dalam Al-Isra ayat 59. Jadi Rasulullah itu takut dengan fenomena alam yang terjadi, yaitu diantaranya adalah seperti gerhana matahari ini. Takut. Yang selanjutnya beliau melakukan sholat. Ya, ini yang harusnya kita lakukan. Ya, jangan sampai kita seperti orang kafir. Allah juga sudah mengingatkan bagaimana ternyata ya, Allah sudah mengirimkan banyak tanda-tanda kekuasaan pada setiap kekuasaan Allah pada setiap generasi. Allah kirim tanda kekuasaannya kepada Fir'aun dan pengikutnya. Kata Allah, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Kami telah menjadikan tanda-tanda kebesaran kami berupa azab kepada siapa? Kepada Fir'aun dan pengikutnya. Apa azabnya? Allah jadikan masa kering kerontang ya, dalam waktu yang panjang. Yang kedua juga kata Allah, kami kurangi nikmat makanan mereka. Apa tujuannya? La'allahum yadhakkarun. Tujuannya adalah agar mereka mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, taubat dari kekafirannya, taubat dari kemaksiatannya. Ini yang diinginkan Allah dari tanda-tanda kekuasaan tersebut. Ya, bukan ya fenomena biasa saja yang tidak dihubungkan dengan kekuasaan Allah, dengan keinginan Allah agar kita semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Masih ada di antara kaum muslimin yang masih enggan sholat atau masih enggan datang ke masjid. Masih ada di antara kaum muslimin yang bagi wanitanya masih enggan menutup auratnya, masih bangga dengan auratnya. Padahal Allah sudah mengancamnya dengan neraka. Masih ada di antara kita yang memiliki kelebihan-kelebihan, tapi terkadang kelebihan-kelebihan tersebut hanya dinikmati oleh dirinya pribadi, belum berbagi kepada orang lain. Masih ada di antara kita yang memiliki kelebihan tapi belum menunaikan hak-hak orang lain yang ada pada kelebihan kita tersebut. Ada zakat, ada kurban. Dia memiliki kelebihan tapi tidak mau berbagi. Kelebihannya hanya untuk dia sendiri. Ini kesalahan ini. Sebaik-baik orang muslim adalah dia memiliki kelebihan, dia nikmati dan dia berbagi kepada orang lain. Mari kita berbagi. Ini di antara kesalahan-kesalahan mungkin yang masih terjadi di tengah kaum muslimin, yang sepantasnya ya, ketika terjadinya hal seperti ini mengingatkan kita untuk bertaubat kepada Allah dan meninggalkan kesalahan-kesalahan kita dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak orang lain. Baik, ini beberapa ya, pelajaran yang terjadi atau yang bisa kita ambil tentang seputar ya, gerhana matahari. Dan juga Allah Tabaraka Ta'ala juga mengingatkan bagaimana ternyata orang-orang munafik ya, Allah juga telah kirim tanda-tanda kekuasaannya. Kata Allah, walaula ya, bagaimana mereka tidak memperhatikan ya ayat-ayat kami. Walaula annahum, kata Allah bahwa bagaimana orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa kami telah mengirim fi kulli amin marratan aw marratain. Setiap tahun kami kirim tanda-tanda kekuasaan kami satu kali atau dua kali. Ya. Wala hum yatubuna wala hum yadhakkarun. Tsumma la yatubuna wa hum la yadhakkarun. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang munafik ini tidak mau bertaubat kepada Allah, padahal Allah telah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, dan mereka juga tidak mau mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu adalah al-mu'min alladhi yuftin, yatafattan. Orang mukmin itu adalah orang yang cerdas ketika melihat fenomena-fenomena alam. Oh, tahu dia ada gerhana, ini peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Wa ammal munafiq, kata Ibnu Katsir, adapun orang munafik mithluhu kama salil himar. Adapun orang-orang munafik, permisalan mereka itu seperti keledai. Ya, dia tidak paham kenapa tuannya itu mengikatnya, kenapa tuannya melepaskannya. Ya. La yatta'id dengan apa yang Allah berikan atau dengan apa yang Allah tahan. Ini orang munafik.
seperti keledai, tidak paham. Ya, Allah kasih, Allah kirim gerhana, santai, selfie ria, tetap saja buka aurat, tetap saja malas sholat, tidak peduli. Tidur terus, maksiat terus, riba jalan terus, ya, narkoba jalan terus. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya, seperti keledai. Adapun orang mukmin tidak. Setiap fenomena alam dia cerdas. Oh, Allah datang mengingatkan kita untuk bagaimana bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena gerhana yang akan terjadi. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada dalam kehidupan kita dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin diskusikan kita, persilahkan. Ya, sudah cukup kan? Baik, kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian, mari kita meramaikan, ya, ikut serta untuk melakukan sholat gerhana nanti pagi hari Sabtu, ya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran-ganjaran terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.